Jangan menikah itu hanya berdasarkan rasa cinta. Emangnya cinta bisa dimakan? Yang rame-rame begitu. Emang bisa makan dengan cinta doang gitu. Apa benar Pak Surikin, perceraian di Bojonegoro ini cukup banyak? Ternyata data yang masuk itu adalah sudah 2.341. Jadi kalau misalnya ada 3 orang yang menikah, yang gagal itu 1. Rata-rata itu penyebabnya apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radar Bojonegoro, selamat datang di podcastnya Radar Bojonegoro di edisi yang kesekian kalinya. Seperti biasa, kita akan membahas dan mengupas tuntas hal-hal yang sedang hangat dan lagi hit diperbincangkan di masyarakat ya, diperbincangkan luas tentunya. Tentunya dengan narasumber yang kompeten dan kredibel yang kita hadirkan hari ini. Tema kita hari ini adalah tentang cerai, tentang janda dan tentang duda ya. Angka cerai di Bojonegoro ini selama beberapa tahun terakhir ini kabarnya cukup banyak gitu. Pengadilan agama ini sering mengeluarkan data-data perceraian itu sekian gitu. Apa benar itu semua? Terus apa sih dampaknya perceraian yang sebegitu banyaknya bagi masyarakat Bojonegoro? Semuanya nanti akan kita kupas tuntas bersama narasumber kita. Sudah hadir bersama saya Bapak Solikin Jami dari Pengadilan Agama Bojonegoro. Selamat siang Pak Solikin Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Selamat siang. Pak Solikin ini menjabat sebagai apa di PA ini Pak? Jadi jabatan strukturalnya ya jadi Panitra Pengadilan Agama Bojonegoro. Panitra itu ya yang berhak mengeluarkan produk-produk pengadilan agama dalam pengertian yang agak sempit ya, yang menandatangani seluruh surat-surat keputusan dan penetapan di Pengadilan Agama Bojonegoro itu adalah memang diwajibkan dan diamanatkan oleh undang-undang itu Panitra. Ya, kebetulan tahun ini di Pengadilan Agama Bojonegoro saya yang diberi amanah oleh undang-undang. Oke Pak Solikin. Kita langsung aja ke topik bahasan kita hari ini. Iya. Apa benar Pak Solikin, perceraian di Bojonegoro ini cukup banyak Pak Solikin? Seperti apa? Banyaknya seberapa gitu? Per bulannya, per harinya gitu menangani berapa perkara gitu di Pengadilan Agama? Sebetulnya kalau bicara banyak dan tidaknya itu ukurannya harus data. Apa yang bisa disebut sebagai banyak itu tentu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Bojonegoro. Dan jumlah pernikahan di dalam 1 tahun di Bojonegoro, sehingga di situ nanti bisa mengukur ternyata orang yang menikah dan tingkat kegagalannya itu kalau dibandingkan itu cukup besar di Bojonegoro ini. Inilah sebetulnya yang menjadi perhatian kita. Di publik sering yang menjadi yang disalahkan itu pengadilan agama, padahal pengadilan agama itu ibarat orang yang sakit itu bagian penanganan, bukan bagian pencegahan. Nah, sehingga orang yang sudah sakit datang ke Bojonegoro datang ke pengadilan agama Bojonegoro untuk minta penyelesaian. Nah, dari situ sebetulnya nanti perlu kita urai yang jadi problem itu bukan produk yang ada di pengadilan agamanya, tetapi yang menjadi masalah yang perlu kita pecahkan secara publik itu adalah mengapa mereka datang ke pengadilan agama. Karena prinsip dasar pengadilan agama itu bersifat pasif. Pasif itu artinya azasnya itu menunggu, tidak mencari perkara, tetapi kalau ada orang yang berperkara tidak boleh ditolak. Lah apakah nanti setelah daftar itu pasti diputus? Enggak. Nanti ada yang diputus dikabulkan, ada yang diputus ditolak, atau diputus karena tidak diterima. Nah, itu bahasa pengadilan gitu. Tapi secara publik barangkali kalau pertanyaan dasarnya mengapa dipersepsikan secara publik kok orang yang cerai itu banyak. Memang banyak. Apa ukuran banyak? Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Bojonegoro dan ditambah dibandingkan dengan jumlah orang yang menikah dalam 1 tahun di Bojonegoro, itu kalau kita dibandingkan itu cukup lumayan. Bojonegoro 3 dibanding 1. 3 jadi orang menikah, orang yang menikah 3, yang gagal itu 1. Nah, 300-100 gitu ya. Gitu. Lumayan juga. Nah, artinya kalau ada 3 orang yang menikah, itu yang gagal 1. Itu berat itu. Nah, itu yang makanya di teman-teman di media itu sering
ada kata-kata duda keren, ada kalau yang nulis perempuan ya duda keren, tapi kalau yang nulis laki-laki itu adalah apa? Janda muda. Janda muda. Oke. Kira-kira itu loh dananya. Oke, Pak Sulkin. Bisa dibilang 3:1 itu cukup banyak lah. Oke. Rata-rata Pak Sulkin itu cerai gugat atau cerai talak rata-rata. Kalau yang datang ke lebih banyak mana gitu? Kalau dari data ini yang cukup mengejutkan di Bojonegoro itu, ya di pengertian cerai talak itu adalah cerai yang diajukan oleh suami kepada istri. Itu namanya cerai talak. Kemudian kalau cerai gugat itu adalah gugatan yang diajukan oleh seorang istri untuk menggugat suami. Nah, data yang ada ini cukup fantastis, Mas. Itu ternyata di Bojonegoro ini seperti di tahun 2022 per September ini ternyata data yang masuk itu adalah sudah 2.341 perkara. Yang mengajukan laki-laki yaitu berarti cerai talak itu hanya 683. Tetapi yang mengajukan seorang istri kepada suami itu jumlahnya sudah 1.658. 1.658. Jadi luar biasa. Sangat banyak sekali. Sangat banyak perbandingannya ini. Bukan 50-50 itu ya. Jomplang sekali gitu ya. Ini masalahnya apa ini perlu Kenapa perempuan kok banyak mengajukan gugatan pada suaminya? Sementara suaminya kok mengajukan talak kepada istrinya kok sedikit sekali. Dan itu semua diputus oleh pengadilan? Enggak juga. Jadi ada beberapa yang dikabulkan, tetapi juga ada yang beberapa yang tidak, yang ditolak. Tapi prosentasinya untuk yang tolak itu sangat sedikit sekali. Bahkan ya alhamdulillah juga ada yang berhak bisa dimediasi untuk menjadi rukun kembali. Tapi angka itu menurut saya itu semakin lama tidak semakin menurun. Kita tahu ini data di tahun 2021 yang mengajukan itu hampir 2.690. Nah, kita di tahun 2022 masih bulan September ini sudah 2.000 lebih. 2.341. Ini masih berapa? 3 bulan lagi. Masih 3 bulan lagi. Bisa nyalip angka yang tahun lalu gitu ya. Lah inilah sudahnya data yang tidak bisa dibantah. Nah, ini kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk di Bojonegoro, dibandingkan lagi jumlah yang menikah di Bojonegoro di tahun yang sama, ini ketemu angka itu cukup besar. Tingkat kegagalan orang yang berkeluarga untuk bisa mempertahankan di Bojonegoro itu ternyata sangat kecil. Buktinya ternyata 3 dibanding 1 itu ternyata yang gagal. Jadi kalau misalnya ada 3 orang yang menikah, yang gagal itu 1, yang 2 yang sukses. Nah inilah sebetulnya cukup besar sekali. Oke Pak Sulkin, rata-rata itu penyebabnya apa Pak? Kalau kita melihat penyebabnya memang bervariasi, tetapi sebetulnya masih yang memprihatinkan di Bojonegoro ini rata-rata yang menikah itu, yang cerai itu adalah umurnya masih di bawah 30 tahun. Dan masih muda lah ya. Masa dia menikah itu rata-ratanya 6-7 tahun. Artinya dia pada waktu nikah itu umurnya rata-rata masih 21 tahun, 22. Dan yang paling memprihatinkan di Bojonegoro ini, tingkat kegagalan yang tinggi itu dilihat dari sisi faktor pendidikannya itu adalah rendah-rendah. Hampir 80% itu yang gagal itu lulusannya SMP. Jadi pendidikannya itu adalah sangat rendah. Apa itu menjadi faktor juga? Menjadi salah satu faktor. Kalau misalnya alasan di undang-undang ya yang terbanyak memang persoalan ekonomi. Jadi orang-orang yang tingkat pendidikannya itu rendah itu sering melihat masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah, bagi dia itu menjadi masalah. Misalnya apa itu? Seperti apa? Misalnya begini, jadi rata-rata kalau tingkat pendidikannya rendah, biasanya itu adalah mereka kesiapan dalam menikah itu hanya sekedar kedewasaannya secara biologis. Biologis artinya gitu. Ya biologis artinya mencintai, saling mencintai, tetapi tidak ada variabel lain. Misalnya kesiapan ekonominya juga belum siap, kemudian artinya belum bekerja. Terus kemudian
ketangguhan secara psikologi dalam menangani masalah juga sangat rendah. Nah, yang saya katakan masalah yang seharusnya tidak masalah bagi dia menjadi masalah itu contohnya nggak kerasan. Oh gitu. Jadi nggak kerasan itu kan sebetulnya sangat bertentangan dengan akal sehat. Wong kita sama Allah itu diberi kesiapan untuk cepat beradaptasi. Lah mengapa ketika dia tidak kerasan ternyata dia ikut mertua. Mertua itu mungkin galak mertuanya. Ya enggak juga sebenarnya mertua lah, dia juga enggak memiliki kepercayaan diri, enggak kerja, kemudian ikut mertua, makannya melok mertua, lama-lama orang yang lemah itu kan gampang tersinggung. Oh iya, lah juga itu. Lah disitulah sebetulnya, dan itu tidak akan terjadi bagi orang-orang yang ketangguhan dalam menyiapkan diri menjadi seorang menikah dengan kesiapan yang luar biasa, tidak akan terjadi. Artinya ekonominya bagus, kemudian ketangguhan cara publik, psikologinya juga sudah siap. Misalnya gitu ya, pendidikannya sudah sangat tinggi. Hal-hal semacam remeh-temeh itu tidak terjadi. Dan yang paling menggenaskan, kalau bisa dilihat data, ini menunjukkan bahwa tentang pendidikan rendah itu, rata-rata mereka menikah itu antar dukuh dalam satu desa. Oh gitu, jadi masih satu desa, hanya beda kampung aja, beda dusun yang itu yang paling banyak. Padahal terus yang paling bagus lah antar desa dalam satu kecamatan. Dan cerai itu. Nah itu artinya apa? Bahwa dia sebetulnya secara psikologi dia tidak kuat kemampuan untuk ketangguhan menghadapi masalah itu. Jadi orang itu kan bisa digambar kalau jangkauan sosialnya itu rendah, itu biasanya juga ketangguhan dalam menangani masalah itu juga rendah. Kata Bung Karno kan orang besar itu selalu lahir dari kesulitan yang besar. Nah dia sebetulnya mengalami kesulitan itu rendah-rendah sehingga nanti gampang cek lah itu, gampang putus itu. Nah itulah sebetulnya di Bojonegoro ini yang masih saya terus terang sebagai orang yang di pengadilan agama, kalau ini terus-menerus itu kantor pengadilan agama menjadi seperti pasar, banyak orang sampai di jalan-jalan itu, dan itu menyusahkan orang pengadilan agama. Mana banyak perkara yang diceritakan. Lah kami itu merindukan sebetulnya perkaranya tidak terlalu banyak, tapi bobotnya itu berat. Nah, misalnya seperti apa, Pak? Nah bobot itu tentu menurut undang-undang orang yang bercerai itu kan efeknya luar biasa, harta gono gini, kemudian nafkah anak, nafkah istri aja yang dicerai itu ada 3, ada nafkah mut'ah, nafkah madiyah, nafkah iddah, kemudian nafkah anak, belum nanti harta gono gini yang panjang sekali yang harian. Tapi ini yang cerai-cerai ini kan tidak punya barang apa-apa, jadi nggak ada sengketa ekonomi. Cerai tinggal gitu ya, anaknya ikut ibunya gitu. Nah sebetulnya itu tidak ideal sama sekali. Idealismenya di pengadilan agama itu perkaranya rendah, tapi bobotnya itu berat. Jadi efeknya nanti pasti itu sebetulnya idealnya. Nah di Bojonegoro sebaliknya. Jadi bobotnya itu adalah rendah, perkaranya banyak. Ya masalah remeh-temeh akhirnya cerai gitu. Ya remeh-temeh gitu nanti itu. Masalah ini bangunnya siang suaminya dia cerai gitu. Pak, apa benar? Saya pernah baca itu karena penyebab cerai itu juga pertama itu karena ranjang juga, kedua ada karena medsos juga, benar seperti itu. Ada yang seperti itu. Porsinya di Bojonegoro masih sangat kecil. Okay, kalau itu kecil. ada. Oh gitu. Makanya nanti gini Mas Im, idealisme di kota-kota besar yang tingkat pendidikannya itu sudah besar, itu rata-rata problemnya bercerai itu bukan faktor ekonomi, tapi faktor moral. Faktor moral itu mesti menyangkut masalah ketidakpuasan dalam melakukan hubungan seks di ranjang misalnya. Atau suaminya ingin poligami tetapi tidak mampu meyakinkan istri yang pertama kemudian bertengkar. Itu masih kecil sekali di Bojonegoro. Masih kecil gitu. Tapi ada Pak ya? Ada tapi kecil sekali. Terus nanti masalah medsos misalnya gitu. Nah Bojonegoro itu seremeh-remeh lah gitu loh. Dan itu sebetulnya menjadikan berita yang sangat tidak populer sebetulnya, tapi itu real. Ada gitu. Ada. Jadi inilah sebetulnya yang menjadi hal-hal yang perlu perhatian luar biasa bagi penggede di Bojonegoro ini, bagaimana mengangkat persoalan Bojonegoro ini yang sebetulnya menyeimbangkan
satu-satunya cara untuk membuat pengadilan agama itu sepi pengunjung, menurut saya itu hanya pendidikan. Oh, pendidikan. Pendidikan. Fakta yang ada di lapangan, yang cerai sarjana itu tidak lebih dari 3%. Oh, dari sekian ribu perkara itu tadi. Lebih dari 3%. Artinya kalau pendidik Bojonegoro itu pendidikannya tinggi, nanti pengadilan agama sepi. Ya, ada perkara cuma nggak begitu banyak gitu. Oke. Nah, sekarang ini masih cukup memprihatinkan. Nah, tentu ini menjadi perhatian. Kami menghimbau kepada publik, pengadilan agama itu jangan disalahkan. Justru orang-orang yang mau datang ke pengadilan agama itu orang yang taat hukum. Oh gitu, Gitu loh. Lah, sekarang yang jadi masalah itu mengapa mereka datang ke pengadilan agama itu yang dicari. Orang datang ke pengadilan agama itu sebab. Maksud saya akibat, orang datang pada akibat. Yang dicari itu sebabnya. Nah, sebab ini adalah sebenarnya dalam kategori di publik itu pencegahan. Pencegahan itu ya tanggung jawab pemerintah, ya tanggung jawab ormas, tanggung jawab LSM, tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Lah, itu sebetulnya yang menjadi dasar pokok agar supaya caranya bagaimana pengadilan agama itu sepi pengunjung itu menurut saya pendidikan ketika di Bojonegoro itu minimal misalnya lulus SMA semua. Tidak ada satupun rakyat Bojonegoro ini yang tidak lulus SMA. Berarti yang cerai itu tadi ada yang di bawah SMA, Pak? SMA banyak, SMP. Bahkan ada yang lulusan SD, bukan usia SD loh ya. Lulusan SD. Ya gitu loh. Tapi usia pernikahannya lama nggak itu rata-rata? Ya, tadi saya katakan rata-rata paling maksimal hanya 7 sampai 8 tahun. Nah, itu loh. Lah kalau misalnya kita dari data yang ada, umurnya para janda dan para duda keren sama janda milenial itu Pak. Janda milenial. Itu kan itu artinya umurnya masih 30 tahun, di bawah 30 tahun. Nikahnya dia itu hanya 7 tahun. Berarti rata-rata dia nikahnya umur berapa? Umur 21. Nah, itu loh. Tapi sebenarnya boleh kan Pak menikah? Ya boleh, menurut undang-undang boleh. Tapi sama sekali tidak mendukung untuk tidak ideal lah. Tidak ideal. Itu sebetulnya yang agak penting Mas ini tuh. Oke Pak Solikin, kita bicara tentang rujuk Pak Solikin. Nikah itu berarti bisa rujuk. Cerai itu bisa rujuk gitu maksudnya? Bisa. Di pengadilan agama apa rujuk itu seperti apa? Rujuk itu artinya sebenarnya orang yang sudah bercerai itu dia kembali lagi. Nah, kita di kompilasi hukum Islam itu sudah dijelaskan bahwa rujuk itu bukan domainnya pengadilan agama. Oh bukan. Tapi domainnya kantor urusan agama, KUA. Oh gitu. Jadi misalnya orang yang mau nikah, kemudian dia rujuk, nanti dilihat rujuknya itu masih masa iddah atau tidak. Kalau masa iddah berarti bisa dikatakan rujuk. Tapi kalau masa iddahnya sudah selesai, dia kalau ingin kembali itu dia harus menikah kembali. Oh gitu. Nah caranya kalau misalnya ada orang yang cerai kemudian sudah keluar akte cerainya, sudah saya tanda tanganian, dilihat mau rujuk kembali, ya dia langsung datang aja ke kantor urusan agama di mana dia menikah. Nah, nanti kantor urusan agama di mana dia menikah mengeluarkan surat rujuk, kemudian dia datang ke pengadilan agama untuk mencabut itu. Bukan. Dia untuk mengembalikan akte cerai yang saya keluarkan, nanti saya ganti dengan surat nikahnya yang saat sekarang ada di pengadilan agama itu. Tapi kami tidak pernah berani memberi surat nikah lagi selama tidak ada surat dari KUA di mana dia meninggal, dia menikah itu. Itu namanya rujuk. Pak, kalau itu ya apa namanya? Fenomena saat ini kan kadang itu orang dapat akte cerai itu dipamer-pamerin gitu, dipamer-pamerkan ke media sosial gitu ya, gitu ramai ya. Sempat trending topik itu kan. Oke. Pak Soli, setelah cerai itu tadi ya rujuk, setelah cerai mungkin ya. Kalau enggak rujuk lah ya, tapi menikah itu kapan mereka bisa menikah lagi? Mungkin yang laki-laki kapan, yang perempuan kapan? Menurut aturan agama Islam, perempuan yang sudah dicerai itu tidak boleh menikah selama masa iddahnya itu belum 3 bulan itu. Ya, kalau ada macam-macam kan, kalau dia sedang hamil berarti sampai melahirkan. Oh gitu. Tapi kalau dia hamil berarti ya masa 3 kali suci dalam 3 bulan 10 hari lah.
Tetapi bagi ketika dia mau kembali ya itu nanti masa. Tapi kalau laki-laki dia enggak. Oh gitu, langsung. Laki-laki itu bisa langsung tanpa menunggu. Pagi cerai, siang sorenya nikah. Iya, secara hukum ya begitu. Boleh, tapi secara sosial ya itu itu. Tetapi ini kabarnya, kabar itu dari Kemenak itu mengeluarkan regulasi. Laki-laki juga nggak boleh menikah sebelum masa idahnya itu, masa idah istrinya itu adalah selesai. Tapi ini adalah kebijakan. Gitu. Tapi kalau menurut aturan agama, hari ini akte cerai keluar, nanti jam 9 akte cerai keluar, jam 1 dia nikah lagi gak ada masalah, si laki-lakinya. Tapi kabarnya kemarin saya dapat laporan ternyata laki-laki dan perempuan bagi Kemenak itu ada regulasinya harus menunggu masa idahnya si perempuan. Alasannya nanti kalau sewaktu-waktu istrinya di masa idah itu mau rujuk, itu masih ada peluang. Kira-kira gitu loh. Tapi itu kebijakan itu. Nah, aturan agama tidak seperti itu. Aturan agama ya laki-laki boleh langsung menikah, si perempuan harus menunggu masa idah. Pak Solikin, berarti perkara yang diajukan ke pengadilan agama itu tidak semuanya diputus gitu Pak? Ada yang itu tadi di mediasi sampai kembali lagi gitu Pak Solikin ya? Iya, jadi perlu diketahui oleh publik pengadilan agama itu sebagai lembaga yang ditentukan negara itu asasnya pasif. Pasif itu artinya tidak boleh mencari-cari, menerima tidak boleh mencari-cari, beriklan aja sapa sing cerai tidak boleh, bersifat pasif. Tetapi kalau ada orang yang datang ke pengadilan agama tidak boleh ditolak, harus diterima. Cuma yang jadi perhatian publik yang harus diketahui, perkara yang sudah terregister di pengadilan itu belum tentu pasti dikabulkan. Jadi putus itu ada putus dikabulkan, putus ditolak. Yang 3 itu putus tidak diterima. Kenapa kok kadang orang mengajukan ditolak? Misalnya mau cerai tapi ditolak pengadilan agama. Ditolak karena syarat formil dan materialnya itu tidak terpenuhi. Kok bisa? Ya bisa. Jadi di pengadilan itu yang menjadi barometer untuk menerima dan menolak itu hukum formilnya dan hukum materialnya. Hukum formil itu adalah tata cara dalam persidangan. Itu diatur dalam namanya hukum formil. Atau persyaratan itu Pak ya. Hukum material itu adalah landasan filosofi mengapa mereka itu harus bercerai. Jadi itu ada di pasal 19 Undang-Undang nomor PP, Undang-Undang 174 dan PP nomor 9 tahun 75 itu disebutkan bahwa ada syarat-syarat material yang harus dipenuhi bagi orang yang mau bercerai itu. Nah kalau ditolak berarti syarat formil dan materialnya tidak terpenuhi, maka berat ditolak. Diputus dengan ditolak. Nah kira-kira begitu. Beda dengan mediasi tadi. Mediasi itu hanya cara gitu. Dalam hukum acara untuk melakukan agar supaya dia itu berdamai. Gitu loh. Bedanya ditolak dengan damai beda ya? Ya beda. Nanti kalau misalnya ada orang yang berperkara, penggugat dan tergugat hadir, itu aturan mengharuskan dia harus dimediasi. Lah kalau nanti dimediasi tiba-tiba rukun kembali, lah itu perkaranya bisa disebut dengan dicabut. Jadi beda. Dicabut itu berarti kehendak orang yang berperkara dengan sukarela untuk mencabut perkaranya. Berarti kalau itu berarti tidak jadi cerai. Enggak dicerai ya karena perkara nggak diproses gitu Pak ya. Nggak diproses, DPC berhasil sudah. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Oke Pak Solikin, berarti bisa bilang angka Bojonegoro benar ya, cerai itu 2.600-an Pak ya? Iya ini. Kalau tahun lalu Pak ya, tahun sekarang 2.341, masih bulan September. Itu diputus semua tadi itu? Bukan? Enggak ada yang itu yang diterima, tapi juga ada yang, tapi proses yang diputus, makanya nanti banyak janda milenial di Bojonegoro dan juga banyak duda juga. Ya, jadi karena beritanya itu kan janda doang, padahal jumlah janda dan duda itu seimbang. Oke, ya tergantung nanti kalau wartawannya perempuan ya nulisnya duda keren gitu ya. Tapi kalau wartawannya laki-laki menjadi janda milenial. Tergantung pembacanya Pak. Tergantung pembacanya. Oke Mas Solikin. Pak, mungkin
Bagaimana sih idealnya mungkin pembina rumah tangga agar bisa sakinah gitu, bisa awet langgeng lah gitu. Ada seperti itu gitu. Ada, jadi Al-Quran sudah menjelaskan cita-cita ideal di dalam membangun keluarga itu adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, syarat untuk menuju ke sana itu ada kata kunci, Mas. Yaitu kata-kata saling. Saling ini berarti harus saling mencintai, saling menghormati, saling memahami, saling mengalah. Saling ini artinya kedua belah pihak. Bisa suami, bisa istri. Nah, di dalam konsep Islam sebetulnya laki-laki dan perempuan di hadapan untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu sama. Sama itu laki-laki punya kewajiban dan punya hak, istri juga punya kewajiban juga punya hak. Sama-sama tahu haknya. Jadi di Al-Quran itu kan katakan libasulakum wa antum libasulahunna. Jadi keluarga itu suami istri itu diberatkan pakaian sama Allah itu. Wong lanang pakaiannya wong wedok atau wong wedok pakaiannya wong lanang. Itu artinya dalam undang-undang disebutkan kata saling. Saling. Nah, selama ini yang terjadi kegagalan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah itu masing-masing merasa jadi pemimpin yang kalau jadi merasa ini punya hak gitu. Punya hak. Ya kata-kata ini menghancurkan ini. Merasa itu karena bibitnya kesombongan. Itulah. Lah, contoh misalnya begini, hebatnya Islam itu. Laki-laki itu, suami itu berkewajiban memberi nafkah pada istri. Tapi di Al-Quran tidak disebutkan besarannya nafkah. Wong lanang itu suami harus dikasih nafkah. Itu kewajibannya orang laki-laki. Perempuan menerima nafkah itu hak. Oke ya? Lah, kalau laki-laki suami sudah memberi nafkah, sudah kewajiban, dia otomatis mendapat hak. Haknya apa? Berbuat baiki istri, dilayani istri, dilayani ya kira-kira. Lah istri juga begitu, kalau begitu dia menerima nafkah, itu haknya dia, kewajiban dia melayani suami. Suami setelah memberi nafkah kewajiban, dia mendapat hak dilayani dengan istri. Lah jadi kewajibannya suami itu menjadi haknya istri, kewajibannya istri menjadi haknya suami. Itu sebetulnya luar biasa. Jadi dalam konteks ini sebetulnya suami istri kalau saling memahami itu hanya sekedar pembagian tugas. Tujuannya sama kayak di manajemen itu. Nah, selama ini yang terjadi, laki-laki merasa suaminya merasa paling hebat, istrinya ditindas. Atau sebaliknya istrinya paling hebat, kemudian suaminya ditindas. Ada itu. Gak selesai gitu. Gak selesai, akhirnya kacau ini. Lah kalau sudah kacau ini yang susah pengadilan agama. Makanya dengan prokes ini sebetulnya kepingin bagaimana membuat pengadilan agama itu sepi. Idealnya sepi gitu, sepi. Lah sekarang kayak pasar. Wah, sampai di jalan-jalan, parkirnya luar biasa ini. Nah, itulah sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua, saya menghimbau pada masyarakat Bojonegoro, menikah itu kewajiban. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau tidak nikah tidak dianggap sebagai kaumnya. Tapi jangan menikah itu hanya berdasarkan rasa cinta. Emangnya cinta bisa dimakan? Yang rame-rame begitu. Emang bisa makan dengan cinta doang gitu. Oke. Siapkan. Jadi saya sering menyebut dewasa itu jangan hanya dewasa secara seksual saja, tapi dewasa secara ekonomi itu penting. Kemudian dewasa secara pendidikan juga penting. Yang paling penting lagi secara psikologi, dia memiliki ketangguhan untuk menghadapi masalah. Nah, kalau itu terjadi, insya Allah pengadilan agama sepi. Impiannya sepi gitu. Lah, pemerintah sama publik ini sebetulnya menjawab persoalan ini dengan cara pendidikan. Sudahlah, saya meyakini di Bojonegoro ini kalau seluruh penduduknya itu lulus SMU, apa itu Aliyah, apa itu SMA atau SMK, nggak ada masalah.
tapi semuanya lulus SMA. Itu sudah umurnya 18 tahun. Wong faktanya semakin tinggi pendidikan seseorang itu semakin takut menikah. Oh. Itu data itu. Lah kalau semakin tinggi pendidikannya, mereka menikahnya sudah siap betul, nanti perceraian pasti akan bisa turun. Tanpa itu nonsens. Di sebuah kabupaten yang tingkat pendidikannya itu tinggi, kemakmurannya itu tinggi, perceraian pasti rendah. Tapi sebuah kabupaten yang tingkat kemiskinannya itu tinggi, pendidikannya rendah, pasti perceraiannya itu adalah tinggi. Itu rumus itu. Nah, kira-kira itulah. Itu sebenarnya jadi perhatian. Dan saya hadir di sini berharap pengadilan agama itu sepi dari janda milenial sama duda keren, kira-kira. Jangan seperti itu. Terima kasih banyak Pak Solikin, bincang-bincangnya hari ini sungguh sebuah pengetahuan baru yang lumayan gitu Pak ya, bisa memberikan pencerahan lah pada masyarakat gitu. Oke pemirsa, sahabat Radar Bojonegoro, membina rumah tangga yang sakinah adalah impian semua orang, tapi impian kadang-kala tidak sejalan dengan realita yang ada gitu ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, manusia hanya bisa menjalani, baik dan buruk adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk para sahabat semua. Sampai jumpa di podcast Radar Bojonegoro berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.